Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersuka cita hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GSIA Peniel Surabaya dan juga cabang Anugerah Kemendung bersama saya Pendeta Markus Indrianto. Sebagaimana pembacaan Gemar hari ini, saya diberkati di dalam Amsal pasal 16 ayat 32 yang berbunyi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pesan Tuhan di awal tahun 2021, di hari yang ke-5 yang sama-sama kita telah jalani, Tuhan memberi pesan tentang aspek kesabaran. Sifat sabar ini juga karakter yang penting yang harus nyata dalam kehidupan kita. Dan ini kunci kita menjalani dan memasuki tahun yang baru 2021 yang kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana situasi kondisinya tahun 2021 yang tetap kita rasakan pandemi COVID, kesulitan ekonomi keuangan, kehidupan yang tidak mudah di tahun 2021. Makanya Tuhan menyampaikan pesan yang sangat penting hari ini untuk kita semua, untuk supaya kita bisa menjalani tahun 2021, memasuki tahun 2021 yang mungkin sulit, tidak mudah, ada banyak tantangan, pergumulan, persoalan, ada banyak rintangan, hambatan yang harus kita hadapi di dalam hidup ini. Tetapi saat kita mempunyai sifat karakter kesabaran, bahkan penguasaan diri atau pengendalian diri, kita melebihi seorang pahlawan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih, kesabaran itu aspek yang di dalam, menyangkut aspek ke dalam. Sedangkan penguasaan diri itu adalah wujud nyata dari kesabaran. Tindakan kita ada pengendalian diri atau self control. Ketika kita mempunyai pengendalian diri, self control, itu akan membuat kita bisa merespon dan mengambil tindakan, pilihan yang tepat, yang benar ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang sabar itu pasti dia bisa mengendalikan diri. Orang yang mengendalikan diri berarti dia dipastikan adalah orang yang sabar. Ini karakter yang sangat penting yang harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Di dalam doa aja kita perlu sabar untuk menanti jawaban dari Tuhan. Apalagi di dalam menjalani kehidupan ini yang notabene penuh pergumulan, penuh tantangan. Tahun 2021 mungkin tidak jauh lebih baik. Mungkin kita akan masih menghadapi persoalan, pergumulan, kesulitan, tantangan di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi Tuhan memberikan pesan yang luar biasa pagi hari ini. Untuk supaya Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki kesabaran.
dan kemudian ditindaklanjuti menghasilkan buah yang nyata, yaitu pengendalian diri. Ketika kita ada kesabaran, ada pengendalian diri, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah menghadapi orang-orang yang menjengkelkan karena diperhadapkan situasi-situasi yang sulit, memancing banyak orang emosi, memancing banyak orang marah, memancing banyak orang tidak sabaran. Ketika kita diperhadapkan pada pribadi-pribadi yang seperti itu, kita bisa tetap sabar dan mengendalikan diri. Dan ketika kita bisa bersikap seperti itu, firman Tuhan katakan kita melebihi seorang pahlawan, melebihi seorang yang merebut kota. Saya teringat firman Tuhan yang juga berhubungan dengan kesabaran di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Perikop di situ berbicara yang sabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kembali ditekankan betapa pentingnya kita sabar di dalam menghadapi kehidupan hari-hari ini yang tidak mudah, yang banyak tantangan, banyak pergumulan. Dan Tuhan mengingatkan juga, saudara-saudaraku, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, dalam pengertian bersabar, mengendalikan diri. Alkitab menyatakan berbahagia. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa memiliki sifat karakter sebagai pribadi yang sabar, hidup dalam kesabaran dan juga pengendalian diri. Maka Alkitab memberikan predikat, sebutan berbahagia, sebab kita melebihi pahlawan yang merebut kota. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua dan mendorong kita semua menjadi pribadi-pribadi yang sabar dan mempunyai pengendalian diri dalam menghadapi situasi, kondisi, keadaan, mungkin orang-orang di sekitar kita, apapun. Tetaplah menjadi pribadi yang sabar dan ada pengendalian diri. Akan menolong banyak, kita tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa. Bahkan Alkitab menyatakan orang yang sabar dan ada pengendalian diri dinyatakan dalam Yakobus berbahagialah. Sebab orang seperti ini melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Mengapa? Karena
mereka akan mengalami dan menerima kebaikan dan belas kasihan dari Allah. Sebagaimana Ayub, contoh pribadi yang sabar, yang tekun, yang hidup dalam pengendalian diri. Selamat bertumbuh dalam karakter yang Tuhan kehendaki. Sabar dan hidup dalam pengendalian diri. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong kami semua pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Pribadi-pribadi yang bisa mengendalikan diri di dalam kehidupan kami. Menyangkut orang-orang di sekitar kami bisa sabar mengendalikan diri. Menyangkut situasi, kondisi, keadaan hari-hari ini yang tidak mudah, yang tidak gampang, ada banyak pergumulan, tantangan, kesulitan, tapi kami tetap bisa sabar, kami tetap bisa mengendalikan diri, dan kami dinyatakan berbahagia. Kami melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Terima kasih buat isi hati Tuhan di awal tahun ini, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang sabar, yang mengendalikan diri, sehingga kami diberkati, mengalami kemurahan kasih Tuhan, dan kami berbahagia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.